itu selalu terasa istimewa bagiku. Selain karena hari itu adalah hari libur dari sekolah, ada satu kegiatan yang selalu aku nanti-nantikan, yaitu menemani ibu ke pasar tradisional. Bagiku, pasar bukan sekedar tempat berbelanja. Itu adalah tempat mana aku bisa menghabiskan waktu bersama ibuku, berbincang dan menikmati suasana yang ramai dan penuh warna. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 6. Aku pun menyempatkan diri sebentar untuk membaca buku sejarah tentang pahlawan kesukaanku, yaitu Kapitan Patimura. Tak terasa, sudah 10 menit aku membaca buku. Aku pun bergegas untuk mandi, karena suara ibu sudah terdengar di telingaku untuk menyuruhku mandi. Apapun yang dikatakan oleh ibu tidak boleh dilanggar. Jika dia berkata cepatlah mandi, maka aku akan berlari secepat kilat menuju kamar mandi sebelum ibu mengamuk. Ibu adalah orang yang tegas. Jika dia berkata sesuatu, maka harus cepat dilaksanakan dan tidak boleh ditunda sedikit pun. Karena kalau tidak, ibu akan mengamuk. Sama halnya denganku. Aku tidak suka dengan orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan, karena menurutku itu sangat tidak baik. Ibu juga memiliki sifat yang adil terhadap anak-anaknya. Tidak pernah membedakan satu sama lain. Jika satu diberikan sesuatu, maka yang lainnya pun diberikan sesuatu yang sama. Setelah selesai mandi, aku bergegas pergi ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan sarapan sebelum pergi ke pasar bersama. Setelah sarapan selesai, aku dan ibu pun pergi ke pasar bersama. Tak terasa, kami pun tiba di pasar. Namun, saat sedang asik berbelanja, aku tidak sengaja melihat ada seseorang pedagang bernama Pak Tono di sebuah pasar pagi dekat desaku. Beliau biasa menjual sayur mayur di pasar itu, dan juga tempat langganan ibu dan nenek saat belanja sayur mayur. Pak Tono sudah lama tinggal di desa itu dan selalu berjualan dengan jujur. Akan tetapi, saat itu ada seseorang pembeli yang merasa dirugikan dan menuduh Pak Tono telah menipu dan memberi sayur yang busuk. Meskipun Pak Tono bersumpah bahwa ia tidak bersalah, banyak orang yang langsung percaya pada tuduhan itu, karena pembeli tersebut dikenal sebagai orang kaya dan sering mendapat perhatian dari para pejabat desa. Tak lama setelah itu, pembeli itu pun langsung menghubungi ketua adat, dan Pak Tono kemudian dipanggil oleh ketua adat untuk memberikan penjelasan. Namun, setelah mendengar kesaksian dari orang kaya itu, ketua adat langsung memutuskan bahwa Pak Tono harus membayar ganti rugi dan menghentikan perdagangan sayurnya selama seminggu. Keputusan itu membuat Pak Tono sangat terpukul. Ia merasa tidak diperlakukan dengan adil, tetapi karena tidak punya kuasa, ia hanya bisa menerima keputusan itu dengan hati berat. Melihat kejadian ini, aku merasa tidak bisa diam saja. Aku tahu bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun kadang itu sulit dilakukan. Aku selalu mengingatkan diriku tentang apa yang diajarkan orang tuaku. Keadilan bukanlah milik orang yang kuat atau kaya, tetapi milik semua orang yang diperlakukan dengan adil. Aku pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang kejadian yang sebenarnya. Aku berbicara dengan beberapa orang yang pernah membeli dari Pak Tono dan menemukan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan dengan sayuran yang dijualnya. Aku juga bertanya kepada beberapa pedagang lain di pasar yang menyaksikan kejadian itu. Mereka memberitahuku bahwa pembeli yang menuduh Pak Tono sebelumnya karena urusan harga. Setelah itu, aku pun menghampiri salah satu pedagang sayur yang berdekatan dengan Pak Tono. "Mau nanya apa, Nak?" tanya Empok Minah kepadaku. Aku mau bertanya, selama Empok membeli stok sayur-sayur di tempat Pak Tono, apakah Empok Minah pernah dirugikan oleh Pak Tono? Misalnya seperti sayur mayur yang busuk atau tidak sesuai dengan pesanan Empok. Tanyaku kepada Empok Minah dan membuat Empok Minah terdiam sejenak seperti sedang memikirkan sesuatu. "Oh, Empok Minah tahu," ucapnya sambil tersenyum licik. "Siti pasti sedang mencari tahu tentang masalahnya Pak Tono ya," ucap Empok Minah seraya tersenyum manis ke arahku. Dan aku pun menjawab, "Iya Empok Minah tahu aja," ucapku sambil tersenyum kikuk dan menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Selama Empok Minah memesan stok sayur mayur di
tempat Pak Tono, Empok sama sekali tidak merasa dirugikan nak. Malahan setiap Empok memesan sayur mayur pada Pak Tono, Empok sangat senang karena Pak Tono selalu memberi bonus sayur sawi yang banyak dan juga memberi diskon kepada Empok yang sudah lama berlangganan kepada Pak Tono. Jelas Empok Mina dengan panjang lebar kepadaku. Wah, ternyata seperti itu ya Empok, ucapku dan diangguki oleh Empok Mina. Lalu, kenapa Pak Tono bisa dituduh seperti itu Empok? Tanyaku lagi. Oh itu, sebenarnya tuduhan itu tidak benar nak, jawab Empok Mina yang membuatku sedikit bingung dan bertanya lagi. Lalu, karena apa Empok? Tanyaku kepada Empok. Sebenarnya, itu semua hanyalah kebohongan yang orang sok kaya itu buat nak. Apalagi dia sering memberi uang kepada ketua adat dan menyogok pejabat-pejabat desa. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah karena harga sayur mayur yang dibelinya terlalu mahal. Padahal harga yang ditawarkan oleh Pak Tono sudah sangat murah. Mulai dari harga awalnya 5.000 untuk 2 ikat kangkung dan ditawar lagi dengan harga 3.000 2 ikat kangkung. Seharusnya dengan harga 5.000 itu sudah sangat murah nak. Empok saja waktu itu beli kangkung di tempat lain harganya 10.000 2 ikat. Jelas Empok Mina. Lalu orang sok kaya itu malahan menuduh Pak Tono memberikan sayur yang busuk. Masa harga segitu saja dia tidak mampu membelinya nak? Bukankah dia orang yang kaya dan memiliki banyak bisnis di luar kota, sesuai dengan apa yang dia bicarakan kepada orang-orang desa? Jelas Empok Mina kepadaku dengan sangat emosi. Jadi, semuanya hanyalah kebohongan orang kaya itu ya Empok? Tanyaku yang hanya dibalas anggukan oleh Empok Mina. Kasihan sekali ya Empok dengan Pak Tono, ucapku dengan sedih. Baiklah Empok, terima kasih informasinya. Maaf telah mengganggu waktu Empok untuk berjualan, ucapku sambil salim kepada Empok Mina. Tidak apa-apa nak, Empok sama sekali tidak merasa terganggu, ucap Pok Mina sambil tersenyum dan mengelus kepalaku. Kalau begitu, Siti pamit dulu ya Empok. Assalamualaikum, ucapku sambil melambaikan tangan dan dibalas lambaian dengan Empok. Waalaikumsalam, ucap Empok Mina. Namun, semua bukti itu membuatku yakin bahwa Pak Tono tidak bersalah. Dengan keberanian, aku mendatangi rumah ketua adat. Aku membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung Pak Tono, berupa sebuah rekaman suara yang kuambil saat Empok Minah sedang menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dan aku pun sampai di rumah ketua adat dan langsung memberikan penjelasan menurutku. Pak Ketua Adat, saya yakin Pak Tono tidak bersalah. Saya telah mendengar cerita dari orang-orang yang berjualan di pasar dan mereka semua mengatakan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan. Dan saya juga membawa sebuah rekaman suara dari penjelasan orang-orang di pasar. Ini bukan hanya tentang Pak Tono, tapi tentang keadilan bagi semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Ketua adat mendengarkan dengan seksama dan memutuskan untuk memanggil kedua belah pihak, serta memperhatikan bukti yang aku bawa. Setelah mendengarkan semuanya, Ketua adat menyadari bahwa keputusan yang dibuat sebelumnya tidak adil dan tidak berdasarkan bukti yang kuat. Pak Tono pun akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan keputusan tentang ganti rugi dibatalkan. Pak Tono merasa sangat berterima kasih kepadaku. Kau telah menunjukkan bahwa keadilan harus diperjuangkan, meskipun harus berjuang sendirian, ucap Pak Tono dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak. Keadilan bukan hanya untuk orang-orang yang kuat, tapi untuk setiap orang yang diperlakukan dengan adil, ucapku sambil tersenyum. Sejak saat itu, aku dikenal sebagai anak yang selalu berjuang untuk keadilan. Aku mengajarkan kepada teman-teman bahwa keadilan adalah hak setiap orang, dan kadang kita harus berani berdiri untuk membela yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah. Dari sini aku belajar bahwa meskipun Kapitan Pattimura telah tiada, semangat perjuangannya akan selalu hidup dalam diri setiap generasi penerus bangsa. Aku bertekad untuk meneruskan semangat juang itu, menjaga nilai-nilai keadilan, dan selalu berjuang untuk kebaikan, seperti yang telah dicontohkan oleh Kapitan Pattimura.